Au qala utawa ngucap sapa wong li muslimin maring muslim sejene ana utawi ingsun iku aduka musuh sirah wa adu nabika lan musuhe nabira. Ada seorang berucap kepada muslim yang lain, saya musuhmu dan musuh nabimu. Nah, ucapan itu menjadi ucapan kafir. Kalau saya menjadi musuhmu, ya gak ada masalah. Mungkin lagi urusan apa, ya kan? Ya minimal kalau ucapan dilihat saja urusannya apa. Kalau memang musuh yang diperbolehkan ya boleh. Kalau memang hukumnya musuh yang haram ya haram. Tapi yang menyebabkan masalah itu bukan ucapan saya musuhmu, bukan musuhmu dan musuh nabimu, ya kan? Akhirnya saya Nabi Muhammad adalah musuh saya. Nah ini yang menjadikan kafir. Tapi kalau umpamanya cuma ucapan saya musuhmu, jadi lihat urusannya. Kalau urusan musuhannya itu haram ya berarti ucapan itu haram. Tapi kalau memang dia itu memang layak dimusuhi ya malah kan baik, ya kan? Ada orang yang melakukan kejahatan, ya kan? Akhirnya dia tampil untuk membela masyarakat, saya musuhmu, ya kan malah bagus, ya kan? Tapi yang jadi masalah bukan itu kalimat seterusnya, saya musuhmu dan musuh Nabi. Wa adu jadika. Ini terus auli syarifin utawa mari syarif. Syarif itu artinya keturunannya Nabi atau sayyid lah. Nah, ini ada sayyid atau syarif. Ini keturunan Rasul. Dia mengucap saya musuhmu dan musuh datuk-datukmu. Yang dimaksud datuknya karena dia keturunannya Nabi ya berarti balik lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya musuhmu dan musuh nabimu. Yang dimaksud murid dan aleh ngarepaken an-nabiyya ing Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi masalah, ya kan? Tapi ya sebaiknya kepada sayyid ya jangan musuhmu karena memang ada perintah ya. Kita perintah kepada seorang keturunan Rasul. Ini punten saya tidak ikut berpolemik dengan nasab yang lagi ramai ini, enggak. Ini kan sayyid atau keturunan Rasul. Ya kita hormati ya. Ini terlepas lagi viralnya kenasaban para habaib. Intinya kalau ada seorang keturunan Rasul terus kita ucapkan saya musuhmu dan musuh kakekmu, yang dimaksud ya kakeknya adalah Nabi Muhammad, ya orang itu sudah kafir. Au yaqulu utawa ngucap sapa wong syai'an ing suwiji min nahwi hadzal alfadi saking sepadene kila pira-pira lafaz albasyiati kang ala asaniati kang banget alan. Waqat adalan temen ngitung sapa Syekh Ahmad bin Hajarin, Syekh Ahmad bin Hajar wal qadiyadun lan qadiyat rahimahuma mugi-mugi ngrahmati ing Ahmad bin Hajar wal qadiyat sapa Allah taala fi kitab baihima ing dalam kitab lorone Ahmad bin Hajar wa qadiyat al-Iqlami nyatane kitab Islam wa Syifa lan kitab Syifa asya'a ing pira-pira suci kasirotan atau ucapan-ucapan yang mirip dengan kalimat-kalimat yang tadi disebutkan dari awal ya. Bahkan ulama yang bernama Ahmad bin Hajar dan Qadiyah di dalam kitabnya Iklam dan Syifa ini
bukan hanya yang disebutkan tadi, banyak sekali. Makanya dari awal disebutkan ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan kekafiran atau kemurtidan itu banyak dan tidak ada batas. Ada berapa? Ya banyak sekali. Apalagi berkembangnya zaman, ya kan? Fayan bayi maka sayidnya opo al-lau ningali utawa mutolaah alaihi ma ing atase al-la wa syifa. Fa innaman mangka sadune wong lam yakrif kang ora ngerti sapa man asyarra ing keblesakan ya kau mangka tumiba sapa man fihi ing dalam asyar. Wa hasilu aksari tilkal ibarati utawi hasile ake-ake mengkono-mengkoro ibarat pira-pira tetanggen barane pira-pira ucapan iku yarjiku balik apa hasil ila anna kulla aqdin maring satune saben-saben akidah au fi'lin utawa penggawean au qaulin utawa ucapan ya dulu kang nuduhaken apa kulla aqdin au fi'lin au qaulin ala tihanati ning atase ngina au istighfafin utawa ngentengaken utawa kremehaken billahi kelawan Allah au kutubihi utawa pira-pira kitabe Allah au rusuli utawa pira-pira utusane Allah au malaikati utawa pira-pira malaikate Allah au sya'airihi utawa pira-pira syiare Allah au ma'alimi dini utawa pira-pira tandan agamane Allah au ahkami utawa pira-pira hukume Allah wa'di utawa janjine Allah au wa'idi utawa ancamane Allah iku kufur au maksiatun utawa maksiat. Fal yahdar maka becik ngadoi sapa al insanu insan min dzalika saking mengkono juhdahu kelawan kemampuane al insan. Nah, ininya jadi kita harus belajar kitab-kitab yang tadi disebutkan. Kitab Sulamul Taufiq saja kita males bacain, mengikuti pengajiannya juga males, tidak perlu membaca, tidak perlu mutolaah, mendengarkan saja kadang males, apalagi membaca sendiri. Tapi ada sebuah qaidah yang perlu kita perhatikan. Barang siapa tidak tahu kejahatan, barang siapa yang tidak tahu keburukan, pasti akan terjerumus ke dalam. Ya, kebanyakan akan terjerumus. Kalau kita tidak tahu, contoh ada orang tidak tahu mana yang halal, ada yang haram, tidak tahu. Sepertinya dia itu menganggap makanan itu ya haram atau halal semua. Kalau dia menganggap halal semua ya akhirnya salah, menganggap haram semua ya salah, ya kan? Akhirnya tidak makan apa-apa, semuanya haram, semuanya haram. Ya, saya juga makan ya hancur. Nah, ininya halalnya salah. Kalau tidak tahu keburukan, pasti akan jatuh ke dalam. Terus sebaiknya bagaimana ya? Kita harus tahu, oh ini salah, ini halal, ini haram, ya, supaya kita tidak jatuh terhadap kesalahan. Wong kadang kita tahu kesalahan saja, kadang masih terjerumus, apalagi tidak tahu. Kita sudah diajari tentang wudhu. Ini wudhu begini-begini, yang benar begini, syaratnya begini, rukunnya begini, yang membatalkan ini. Kadang dalam prakteknya kadang kita tidak memperhatikan
anggar baik salah. Kita sudah diajarkan ini cara praktek sholat yang benar begini. Kadang ketika praktek ada kesalahan. Apalagi ketika kita tidak belajar sholat yang benar bagaimana. Umpamanya kita diteliti oleh seorang kiai, kadang kan ada saja salahnya ketika kita melakukan sholat. Ketika kita belajar membaca Al-Quran, kita sudah belajar mana ini ikhfa, mana ini idhar, mana itu ikhlam, mana itu idham. Itu yang mad, itu ada yang mad begini, mad jaiz munfasil, apa wajib mutasil, apa mad lazim, ilmu musaqqal, apa ilmu mukhaffaf. Kan kita pernah belajar. Tapi ketika praktek ada salah. Apalagi tidak pernah belajar. Makanya tidak tahu, oh ini bacanya segini panjangnya. Apalagi ada istilah gharib yang bacanya itu aneh di dalam Al-Quran. Oh ini ada istilah sakta. Sakta itu apa sih? Berhenti tidak bernafas. Itu maksudnya apa? Berhenti tapi tidak bernafas. Ada istilah waqaf, ada istilah. Kalau kita tidak belajar ya pasti akhirnya terjerumus terhadap kesalahan. Kadang kita tahu saja kadang melanggar, apalagi tidak tahu. Makanya itu tadi malam ya'rif asyarra yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak tahu kejahatan, keburukan akan jatuh ke dalamnya. Intinya tadi, segala sesuatu yang berujung kepada semua akidah, semua perbuatan, semua ucapan yang menunjukkan menghina, meremehkan kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, malaikat-malaikat Allah, syiar agama, seperti masjid, Al-Quran, itu kan syiar Islam. Itu jangan hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah, janji dan ancaman Allah, kok ada penghinaan di situ, berarti dia itu kafir. Kalau tidak ya disebut maksiat. Kalau tidak sampai kafir ya maksiat. Ya, makanya sebaiknya kita tinggalkan. Istilahnya adalah penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, tentang Allah, tentang malaikat. Makanya ada umpamanya kita Al-Quran ini ya sebaiknya umpamanya kita meletakkannya dengan takdir, jangan ditaruh sembarangan umpamanya Al-Quran, ya kan? Ataupun apapun itulah, ya. Umpamanya masjid karena ini tempat ibadah, ya gunakan tempat yang semestinya. Kalau akhir-akhir zaman ini kan luar biasa, Pak. Apalagi yang namanya masjid itu ada wifi-nya, ini kan digunakanlah yang ya benar, yang benar. Umpama yang kita gunakan untuk umum wifi masjid, ya digunakan untuk yang tepat, ya. Jangan hal-hal yang ininya maksiat, atau karena masjid akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat, guyonan, bermain-main. Tapi kalau anak-anak sih ya wajar, ustua kaplak dia masih guyonan baik, lari-larian, ya kan? Kalau anak-anak sih wajar, malah
bagus. Para beberapa ulama itu kalau ada anak-anak bermain di masjid atau musola bagus carane kan. Walaupun memang ada ulama lain, ini malah ganggu orang, malah ngotori masjid atau apalah ya kan. Tapi ada sebagian orang ya bagus, karena setidaknya mereka ini ya senang datang ke masjid, ya kan? Nyatanya mereka lah yang menjadi akan penerus kita. Kalau tidak ada orang anak-anak yang datang ke masjid, terus siapa yang akan nanti meneruskan sholat jamaah dan meramaikan masjid? Ya walaupun yang namanya anak-anak ya datang ya harus cukup. Ya, artinya ada yang lain lah. Pokoknya kalau kita karena sudah akil balik ya harus belajar. Ada istilah orang Jawa itu anak tindak aja sampai kurang tanduk, ya kan? Anak tindak kurang tanduk. Istilahnya ada sebuah kegiatan jangan sampai mengurangi terhadap sopan santun atau kurang sopan santun. Kalian sudah belajar benar datang ke masjid, istiwa gunakan masjid dengan semestinya. Kalian sudah benar ngaji, gunakan ngaji dengan yang baik. Sholat, kita sudah sholat tapi ada ucapan-ucapan yang merendahkan ya, walaupun dengan bahasa-bahasa apapun, nah, apalagi dengan istilah tadi yang paling berbahaya itu tadi ya. Contoh, ingat ayat-ayat Al-Quran kalau tidak kepada ahlinya akhirnya tersesat ya. Seperti menjadi dalil orang sudah cukup dengan ingat kepada Allah, dengar banyaknya zikir, tidak perlu sholat lagi. Dalilnya apa? As-sholatu li dzikri. Sholat itu untuk mengingatku. Atau ayat apalah ya pasnya. Sholat itu untuk mengingatku kan. Kerjakan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Berarti kalau kita sudah ingat Allah, sudah banyak zikir ke Allah, berarti tidak perlu sholat. Sholat itu tujuannya untuk zikir. Kalau kita sudah zikir berarti tidak perlu sholat ya, karena salah paham, ya kan? Salah paham. Yang namanya zikir itu macam-macam caranya, ya kan? Ada yang ngoceli tasbih, ya zikiran. Sholat yaitu bagian dari zikir. Membaca kitab ya zikir, ngaji ya zikir, berbakti kepada orang tua ya zikir, berbakti kepada suami ya zikir, bertanggung jawab kepada istri dan anak ya zikir, ya kan? Makan mensyukuri nikmat Allah ya zikir. Semua ibadah itu tujuannya ya zikir kepada Allah. Bukan berarti zikir itu sendiri ya bagian ingat kepada Allah. Bukan berarti akhirnya meninggalkan itu, bukan. Itu bagian-bagian dari zikir. Tapi kan dalam ayat lain itu kan kewajiban sholat itu wajib. Nah sholat itu bagian dari zikir. Bukan berarti orang yang zikir sudah banyak zikir berarti boleh meninggalkan sholat, bukan. Jadi salah paham. Nah, dan juga perlu yang namanya, makanya beberapa ulama kita ini kan, karena kadang kita sholat itu sholat tapi raganya kadang ya kemana-mana. Sholatnya raganya tapi pikirannya, atine, angan-angane kemana-mana. Makanya ketika kita selesai sholat bareng-bareng jamaah baca zikir, ya kan? Supaya sholat untuk mengingat Allah. Kadang kita sholat kadang lupa, akhirnya ditambahi setelah sholat kita
jamaah bareng-bareng zikir. Kalau kita sudah zikir sendiri sih bagaimana ya, boleh sendirian Bapak. Tapi jangan menyalahkan orang yang zikir bareng berjamaah. Maunya itu. Moga-moga lah nanti semoga kita ini, karena ini yang namanya murtad atau kekafiran itu di samping kita harus belajar mana yang bisa menyebabkan kemurtadan, mana yang menyebabkan kekafiran, itu ilmunya tadi harus kita pelajari. Karena tadi kalimatnya fa innaman lam ya'rif asyarra yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak tahu keburukan, atau contoh dalam hal ini adalah kemurtadan, maka akan jatuh kepada kemurtadan. Di samping kita belajar ya, ini yang menyebabkan murtad, ini yang menyebabkan kafir, dan yang paling penting lagi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya iman Islam kita terjaga. Nah, sering-seringlah baca la ilaha illallah. Yang paling penting ini la ilaha illallah. Terus doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Dan juga kalimat-kalimat yang menunjukkan syukur kita terhadap iman Islam kita. Alhamdulillahilladzi hadana alal Islam wal iman. Ya Allah, alhamdulillah saya diberi hidayah iman Islam. Ini di samping itu kan bersyukur. La in syakartum la azidan. Ya kalimat apalah. Kalau enggak saya enggak hafal doanya. Penting doa ya Allah, jaga iman, jaga iman Islam pula ya Allah. Ya intinya ya, di samping kita belajar juga ditambah dengan berdoa. Karena yang namanya murtad atau kekafiran itu bahaya yang luar biasa. Ya. Cara istilah siksaan. Orang yang pernah Islam terus mati dalam kekafiran itu siksanya lebih berat daripada orang yang tidak pernah masuk Islam sama sekali. Jadi umpamanya kita di tengah-tengah perjalanan kok naudzubillah murtad sampai mati, waduh, ini dosanya itu lebih berat daripada orang yang dari kecil kafir terus mati ya kafir umpamanya. Itu dosa kita, siksaan kita lebih berat daripada mereka. Makanya naudzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga iman Islam kita, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.